Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Ahibati fillah. Kita masuk ke pelajaran keempat. Ad-dars ar-rabi'. Pelajaran keempat, asbabul irsi. Sebab pembagian warisan. Ada dua asbabul irsi al-muttafaqu 'alaiha salasatu. Sebab-sebab pembagian warisan yang disepakati ada tiga. Apa itu? An-nikah, yang pertama ada pernikahan, yang kedua al-wala, karena membebaskan budak, dan yang ketiga an-nasab. Kita lihat rinciannya. An-nikah yang pertama. Sebab yang pertama adalah pernikahan. Istilahan huwa aqdu zawjiyatis sahih. Akad pernikahan yang sah. Pokoknya setelah akad, maka itu sudah sebagai sebab mendapatkan warisan. Wa illam yahsul wat'un wala khalwah. Walaupun belum sempat melakukan hubungan suami istri, atau walau belum sempat sekamar. Artinya, ketika selesai akad ternyata suaminya meninggal, maka istrinya mendapatkan warisan. Dan begitu juga ketika istrinya meninggal, maka suaminya sudah bisa mendapatkan warisan. Wa yuwarasu bihi minal janibain. Jadi suami mendapat dari istri juga apabila suaminya meninggal, dia mendapatkan warisan dari suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Dan bagi kalian wahai laki-laki, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Jadi sebab yang pertama adalah pernikahan. Yang kedua al-wala. Al-wala adalah perwalian karena sebab membebaskan budak. Istilahan, maksud dalam pembahasan warisan ini adalah usubatun. Ini pembagian dengan jatah tanpa ketentuan tersendiri. Sababuha, sebabnya adalah ni'matul mu'tik. Kebaikan yang diberikan oleh seorang mu'tik ala raqiqihi, terhadap budaknya. Apa kebaikan tersebut? Bil aitqi, sudah melepaskan dia dari perbudakan. Bagaimana bentuk pewarisan, pengambilan warisan dari bab wala ini? Wa yuwarasu bihi min janibin wahidin faqat. Hanya dari satu arah saja. Bagaimana bentuk satu arah? Fal atiqu yuwarisu bil wala. Seorang yang dimerdekakan atau budak yang dimerdekakan, yuwarisu, dia yang bisa memberikan warisan kepada tuannya. Tuan yang memerdekakan tadi, wala yaris, dan dia tidak mendapatkan warisan dari tuannya. Artinya yang dimerdekakan tadi apabila dia meninggal, maka hartanya bisa diberikan kepada tuannya apabila tidak ada ahli waris. Namun apabila tuannya meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan dari tuannya. Ini yang kedua, al-wala. Yang ketiga, nasab. Nasab, ya. Di sini dikatakan al-ittisal baina insanaini. Bersambungnya dua manusia bil istirak fil wilada, karena sama-sama dari jalur kelahiran, qaribatin au ba'ida, baik ya dekat maupun jauh. Ini satu jalur atau memiliki jalur lahir ya, dari keturunan. Nasab itu keturunan. Mana saja yang dihitung sebagai nasab di sini? Wa huwa ala salasati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Ada al-usul, ada al-furu', ada al-hawashi. Al-usul, asal. Siapa saja yang dianggap sebagai asal-asal? Humul aba, itu bapaknya si mayit. Wa aba'uhum, dan kakek si mayit dari jalur bapak. Wa ummahatuhum, dan nenek dari jalur bapak. Wa in alau, dan terus ke atas. Mana lagi usul? Wal ummahat, dan ibunya si mayit. Wa ummahatuhum, dan nenek dari jalur si mayit, dari jalur ibunya si mayit. Wa in alau, dan terus ke atas. Ini namanya usul.
Yang kedua al-furu. Siapa al-furu? Humul aulad. Ya, anaknya si mayit, laki-laki maupun perempuan, disebut furu. Kemudian wa auladul banin, dan cucu dari anak laki-laki si mayit. Cucu dari anak perempuan tidak masuk. Kemudian al-hawashi, jenis yang ketiga dari nasab adalah al-hawashi. Siapa mereka? Humul ikhwah, saudaranya si mayit, baik saudara kandung, saudara sebapak maupun saudara seibu. Yang kedua siapa? Wabanuhum, dan anaknya saudara, anak saudara kandung dan anak saudara sebapak. Siapa lagi hawashi? Wal a'mam, paman-paman, paman kandung dan paman sebapak. Paman dari jalur bapak ya, bukan dari jalur ibu. Wabanuhum, dan anaknya paman kandung dan anaknya paman sebapak. Akan dijelaskan nanti di al-warisun. Inilah 3 asbabul irsi, sebab-sebab pembagian warisan, nikah, al-wala, wan nasab. Kita pindah ke halaman 17. Mawanil irs, penghalang dari warisan. Ada duha. Jumlahnya mawanil irsi salah satu. Jumlahnya ada 3. Wahiyar rikku, dia sebab yang pertama adalah perbudakan, wal qatlu, pembunuhan, wakhtilafuddin, beda agama. Apa yang dimaksud dengan rikku? Rikku fil lughah wal ubudiyah, penghambaan, perbudakan. Wastilahan, secara istilah, wa ajzun hukmiyun yaqumu bil insani bisa babil kufri, lemah secara hukum syariat yang mengenai seseorang karena sebab kekufuran. Artinya yang bisa dijadikan budak oleh seorang muslim adalah tawanan dari orang-orang kafir. Fala yarisu raqiqu bijami anwa'ihi, seorang budak tidak akan mendapatkan warisan apapun jenisnya, mau budak secara utuh atau yang muba'ad, atau yang setengah budak setengah tidak. Wala yuwaris, dan dia juga budak tersebut tidak bisa memberikan warisan kepada orang yang ditinggalkan. Kenapa dia tidak bisa memberikan warisan? Li'annal abda wa ma malakat yadahu li sayyidihi wa maulahu, karena budak dan semua apa yang dimiliki oleh budak tersebut adalah milik tuannya. Dia dan hartanya adalah milik tuannya. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, al-qatlul mani' minal irs, pembunuhan yang menghalangi dari warisan. Bagaimana jenis pembunuhan yang menghalangi dari warisan? Kullu qatlin aujabal qisas, setiap pembunuhan yang mewajibkan qisas. Ini yang pertama. Yang contohnya apa? Kal amdil mahdil udwan, seperti sengaja dan ya, dalam bentuk penyerangan. Saudara membunuh saudaranya supaya dapat uang misalnya. Ini menghalangi dari warisan. Au jabat dia, ini jenis yang kedua. Jenis yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan yang mewajibkan dia bayar 100 unta. Kaqatlil walid waladahu amdan udwanan, seperti seorang bapak membunuh anaknya secara sengaja. Au jabal kafar, jenis yang ketiga yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan yang mewajibkan kafarah. Hanya wajib kafarah saja. Kemudian yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah ikhtilafuddin, beda agama. Al-muradu al-ikhtilaf bil Islam wal kufr, maksudnya adalah beda agama yang punya harta muslim dan yang akan mendapatkan warisan kafir atau sebaliknya. Ya. Maka tidak ada pembagian warisan di situ. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafirah, seorang muslim tidak boleh mengambil warisan dari orang kafir. Wal kafirul muslimah, dan juga seorang kafir tidak boleh mengambil warisan dari seorang muslim. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimun nasrani, seorang muslim tidak boleh mengambil warisan dari seorang Nasara illa an yakuna abdahu au amatahu, kecuali Nasara tersebut adalah budak laki-lakinya atau budak perempuannya. Ini dalil yang jelas bahwasanya tidak ada saling mewarisi antara muslim dan kafir. Jadi inilah 3 penghalang dari warisan: ariku wal qatlu
واختلاف الدين انتهى الدرس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.